kembaliin peradaban dunia. Ketika sudah nggak ada yang berani ngomong, itu seniman. Seniman pasti keluar. Dengan apa mereka keluar? Dengan karya. Maka simbolistik bagian daripada seni itu adalah cara mereka melawan ketidakadilan. Ketika ada lirik, ketika ada nada, digabung itu jadi musik. Betul. Maka ngaji itu pun musik. Betul. Ya. Kalau kita konotasinya musik itu haram, ngaji juga haram dong. Betul. Itu dia ngaji. Nah ini gimana? Gimana nih? Haram. Siapa dulu? Nanti kalau antum mentok baru aku. Itu ada tulisan, Oke. dan buat aku tertegun ya. Para ulama sepakat haram hukumnya membuat patung dan lukisan. Oh iya. Oke. Nah, makanya gini. وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hari ini seni dan profesi dalam agama Islam. Luar biasa. Pak Ustadz tahu nggak? Harus tahu dulu nih. Ya. Pak Ustadz harus tahu dulu nih. Gue pernah bikin nyanyi loh dengan dia loh. Cameo lah, gue di cameo. Judulnya apa? Ya, Pala bapak kau. Pala bapak kau. Masih ingat nggak? Palembang nih Masih ingat nggak? Lupa. Pala bapak kau. Pala bapak. Iya. Pala bapak kau. Palembang nih aneh, pala bapak kau. Walaupun aku cuma bagian lirik pala bapak kau ya. Pala bapak kau. Terakhir kali Yonglex nyanyi, ku dengar langsung kena dis. Terakhir kali aku nyanyi, ada yang masuk rumah sakit. Itu kenapa Pak? Karena suaraku rasa genosida. Waduh. Masa sih? Katanya kalau Ustadz bawain baca Al-Quran kayak gitu merdu dan enak banget didengar. Kan bukan. Kayaknya bukan aku deh kayaknya. Bagaimana kalau kita tes dulu ya? Jadi perlombaan membaca Al-Quran satu bait aja kok. Nah, dengan jadi gini. Ustadz Denis coba. Kemampuanku di dalam membaca Al-Quran itu sudah well known. Orang-orang komennya gini, Ustadz penarikan nafasnya udah bagus, tinggal penarikan nyawa. Terus ada lagi yang komentar begini, biarkan Ustadz Pelik berkarya. Nah, terus kita biarkan menghina gitu sampai. Serius? Berarti ada Ustadz-Ustadz Tapi yang... ngomong-ngomong baca-baca Al-Quran, nyokap gue tuh ngajinya jago banget. Ngaji yang nyanyinya bagus tuh apa sih namanya Pak Ustadz? Oh ya, Qori. Qori'ah. Nyokap jago banget. Ya. Nyokap Pak Ustadz jago. nggak bagus? Aku pas-pasan lah. Serius? Aku tuh gini ya, aku tuh dengerin Ustadz Hanan bacain Quran ya. Iya. Nah di kepalaku nadanya udah ada. Tapi begitu aku nyanyi, Jadi gini. Ditiru. Aku nggak percaya kalau nggak tes deh. Coba tes dulu deh. Coba tes dulu. Mau bayar Pak Ustadz. ya gimana? Karena ada bakat yang dilatih, ada bakat yang dikasih sama Tuhan. Nah, kalau aku termasuk bakat yang dipendam. Mendingan pendem aja ya. Keluar. Nah yang bikin ngaji suaranya bagus itu Latihan. enak karena pita suara juga salah satunya. Iya. Itu dikasih Tuhan. Kita nggak bisa request, nggak bisa dioperasi, nggak bisa minta. Ya. Jadi ini makanya salah satu kemarahan aku yang paling besar sama Tuhan Pak Ustadz dulu. Luar biasa. Gimana? Pita? Kenapa suara gue dikasih jelek? Loh. Kenapa pita suara gue nggak tinggi oktavnya? Lu kok suara lu jelek, lu bisa jadi penyanyi? Kan gue rapper. Iya. Nah gini, karena suaranya jelek, gue jadi dikasih niat untuk gimana caranya gue harus bisa bikin lagu yang jago. Iya. Oh. Ternyata duitnya lebih banyak dibikin lagu. Kasih Kasih Tuhan, suara gue jelek. Kalau nggak gue nggak akan latihan bikin lagu. Rapper tuh nggak penting suara emang? Apa? Penting kan suara kan? Nggak terlalu penting. Nggak Oh, yang penting yang penting berani. Oh. Semuanya gitu. Iya. Semua yang penting berani. Soalnya tuh gue baru di episode ini gue baru kepikir ya. Ternyata ada rapper yang suaranya pas-pasan lah, Pas-pasan. ngomong kayak gitu ya. Yang penting tahu nada. Dan deh. hobi ngerokok ya. Iya dong. Loh. Loh, itu dua-duanya itu berkesinambungan. Lu nggak mikir kayak gitu punya bahwa itu nyawa lu. Banyak ngerokok, suaranya jadi serak-serak basah bro. Becek. Ya pikir itu kan nyawa lu. Ya udah, tenang aja. Jadi kalau- gini ya, aku mau cerita. Aku Iya. udah cerita belum sih tentang aku azan? Belum. Belum ya di sini ya? Belum. Jadi cerita gini. Aku tuh kan pernah tinggal di satu perumahan tuh. Itu sama orang-orang yuk ngaji semua tuh. Ada 13 anak yuk ngaji. Nah, rumahku itu cuma sekitar 2 kali salto lah dari masjid. Ya Ya kan? Nah, sebagai orang yang tahu diri lah aku kan ya. Nah, kan aku kan nggak mungkin azan kan. Ya kan? Sebagai orang tahu diri. Cuma ada satu waktu itu terpaksa harus azan. bukan, kenapa nih nggak ada azan-azan? Pada tidur semua apa nih? Gitu kan, apa ditidurkan orang semua? Akhirnya aku memberanikan dirilah ya kan. Yang penting pergi ke masjid ya kan. Pas aku pergi ternyata sudah ada yang azan. Namanya Yongki. Yongki ini mualaf juga. Ya kan? Dia azan. Ya Allah, aku bilang, aku tuh nggak bisa. Aku tuh nggak tahu nada, Bro. Setengah oktav nggak ada nadaku. Pas aku dengar itu, apa-apaan ini? Jelek banget azannya itu kan ya.
pindah dari nada ini ke sini, sini ke sini. Kacau ya. Udah kayak antara perpaduan atau enggak antara perpaduan kor gereja sama perpaduan genosida tadi itu. Falas-falasnya parah ya. Parah banget pokoknya. Udah denger gitu, akhirnya adalah kita sholat subuh. Tahu nggak yang bikin aku sedih itu apa? Ini Yongki nih harusnya jangan dikasih azan lagi dia ini. Pas aku pulang, istriku bilang, tadi kamu yang azan ya. Aku bilang, itu sakit hati banget aku tadi. Iya. Aku bilang aku tuh jelek, tapi nggak gitu juga. Itu kan menurut Pak Ustadz. Iya. Ternyata menurut istri kayak gitu Iya kan aku tahu suara aku nggak nyampe, aku ngambilnya rendah dong, gitu kan Tapi ya. banyak yang ke masjid nggak? Datang sholat nggak? Bangun nggak? Ya hari itu banyak kayaknya mau misu kayaknya. Bukan mau Berarti sholat ada dia. dua nih kalau mau azan. Yang bagus sekali atau Iya. nggak yang bener-bener Iya, datang si semua Yongki. tuh. Kalau Ko Denis bagus gak? Nggak bisa bilang bagus lah. Masih banyak yang lebih bagus. Wih, kalau Ko Denis kayaknya lihat orangnya aja sudah bagus ya. Kalau Ko Denis jawabannya pasti begitu, punten ya. Kalau soal bagus itu soal indikasi ya. Kalau aku enggak, Iya. bagus itu relatif, jelek itu mutlak. Dia sudah jelas bener. Iya. Kalau Ko Denis kayak kalau begitu tanya- dia masukin ajan, siapa yang ajan Ko Denis? Cewek-cewek sudah kayak gini punya kan. Suaranya nggak kedengeran. Ini apa Kirain. angel voice. Sponsor boy band. Tapi memang bener sih. Aku berkunjung sama Ahmad Dhani. Udah tuh. Aku nanya sama dia tuh, legend kan. Bro, itu sebenarnya nyanyi itu soalan bakat atau soalan latihan? Dia bilang, Ustadz, nyanyi itu 99% adalah latihan, 1% bakat. Ternyata dia salah. siapa? Aku nggak berterbukti. Udah belajar belum? Udah belajar belum? Pak Ustadz? Harus belajar teknik pernapasan. Habis dia belajar, gurunya yang ngomong, ada memang beberapa orang yang nggak bisa diselamatin. Jadi gini nih. Iya. Nah, dalam lagu ya. Yang pertama tarik pernapasan. Oke. Yang kedua tahu nada. Yang ketiga belajar ciptaan lagu. Oke. Jadi ketika Pak Ustadz bisa bikin lagu yang cocok sama nada yang paling bagus, dia bisa jadi lagu bagus. Oke, kayaknya aku mau yang ketiga nih kayaknya. Cocok aku. Bikin Cari lagu. nada yang paling bagus ya. Dibikinin Nada lagu disebut. sesuai untuk dia. Iya, kalau bisa Nadanya datang semua do re. ya kalau bisa nemuin rumusnya bisa aja. Tahu nggak dulu Lex? Tahu nggak dulu pas pelajaran seni suara, Dok? Itu kan orang dikasih not, terus disuruh baca kan ya. Aku bilang, hebat banget kok orang bisa gitu. Kok dia bisa dikasih 1, 2, 5, 4, 7, dia bisa menadakan itu. Padahal bagiku biasa aja, aku nggak bisa sama sekali. Sama semua. Sama. Aku waktu di SMP ya, kan kayak kejadian kalau misalnya kalau orang kan dirijen kayak gini Iya. kan, kayak gini punya kan. Iya. Giliran aku maju kayak gini, guru tuh bilang salah. Giliran cewek maju kayak gini punya bagus. Masa aku bedanya di mana? Ya, dokter kan nggak bayar masalahnya itu. Memang kalau dalam lagu ada bakat-bakat tertentu. Kayak Iya. teman aku ada, Seni ya. dia mbak bisa misalnya bunyi gelas di ini Ting, sendok. ting. Oh, Itu ini apa? Re. Iya, Tahu, jadi dia udah sampai tahu. situ dia. Itu bagiku super power tuh. Super power, musik Iya, man. berarti kita nggak punya bakat seni sama sekali. Itu. Nah, makanya si Fuad ngomong aku apa? Ustadz Fel itu ngomong aja, dia mikir masuk Islam. Enggak ada. Dia cuma nggak diterima di gereja aja. Kan dulu. Karena nggak bisa nyanyi di gereja. Nggak ada kontribusi katanya. Gue mau ngomong pas itu kecerna, kocak lagi. Jadi gini soal seni itu tadi. Iya. Seni itu bukan apa yang digambaran Pak Dokter tadi. Iya. Berbicara pakai seni. Ah, benar. Benar. Semuanya. Bela Kayak diri juga seni ya. Semuanya. Tapi hari ini kita ngomongin seni musik sih. Iya. Oh, Jadi musik. ketika sesuatu segala hal yang dilakukan dia di luar normal, Iya. kenapa depannya selalu pakai kata seni? Ah, benar juga. Contoh, Nyetir, nyetir. Seni menyetir, mengemudi. seni mengemudi. Sampai ada bukunya, The Art of Not Giving a Fuck. The Art of Sex. Ada. The Art of War. Jadi nggak fokus ya. Gini. Selama kita ini ada acara download ini ya, kita udah tahu siapa dengan siapa karakteristiknya masing-masing. Iya, ya kan? benar. Selalu itu semua datang dari dokter Richard. Tau nggak? Pas aku nonton yang pendidikan seks itu ya, berapa kali Alex bilang, nanya lagi. Semua dari sini, coba. Nah, Tapi kan aku sampai ngomong ya, baru di episode awal gue bilang, aku nggak kepikiran loh. Ada dua yang nggak kepikiran. Nanti kalau tahun depan kita masih lanjut ya. Iya. Dan kalau tahun depan kita dihargain oleh penonton-penonton ya. Yang satu, kayak kita bisa jualan baju. Iya benar. Dan gue rasa baju yang paling laku gue nih. Paling kafir. nggak pakai baju ini sih. Ini baju paling laku nih kayaknya. bagus. Sama lu nih, paling maksiat. Paling masih karena paling banyak. Iya, orang ini, kita ya. jual. Yang kedua, kita buat lagu.
Tapi setelah dia ngomong kayak gitu punya, bisa nggak sih di autotune dia? Apa kita sulap ya? Nah, untuk bahasan seni ini harusnya gue lebih banyak ngomong nih. Iya. Nah, menurut gue nih seniman yang paling, bukan seniman ya, senigat namanya dia. Nah, iya, seniman yang paling tertinggi ya senigat. Dewi. Kan? Tuhan tuh seniman paling tinggi karena ciptanya manusia. Tapi lu tahu nggak bahwa di dalam Islam musik itu diharamkan? Sama siapa dulu? Tahu nggak lu? Iya, nanti bisa kita perdebatkan. Oke, kita langsung tanyain Pak Ustadz. Oh, Dennis Lim dulu lah. Oh, gurunya dulu. Gue dulu deh yang ngomong. Kok Dennis pernah ngomong di depan aku loh? Haram ya katanya. Karena gue udah belajar kan. Oke. Salah jawab ya. Podcast yang lama nih. Gue udah belajar. Ada 2 tuh kemarin, ada najis sama haram. Betul. Pertanyaan gue, kalau musik haram, emangnya musik dimakan? Bukan gua, Ustadz ya, ada di sini Ustadz ya. Kalau musik itu haram, kenapa? Emang musik dimakan? Kayak riba juga kan haram, kan gak dimakan. Maksudnya kan jadi haram itu nggak melulu sesuatu yang harus dimakan. Tuh, ngerti nggak lo? Ya, abis itu gue nanya lagi. Karena menurut gue gini, Pak Ustadz sama Pak Dennis, Ustadz Dennis, jadi ketika ada lirik, ketika ada notasi, ketika ada nada, digabung itu jadi musik. Betul. Maka ngaji itu pun musik. Betul. Ya. Kalau kita konotasinya musik itu haram gitu. Secara teknis nih, technically speaking. Ngaji juga haram dong. Betul. Itu dia ngaji. Ngaji itu kan ada lirik yang dibaca. Iya. Ada notasi. Jadi lirik, kata-kata, literasi, ada notasi, betul. Nada, dan ada rima, irama, ada musik. Itu jadinya lagu. Atau enggak musik. Ini kan ngaji tuh salah satunya adalah itu gitu. Nah, ini gimana? Gimana nih? Siapa dulu? Nanti kalau antum mentok baru aku. Itu cara senior yang susah jawab sih dikasih juga dulu. Ya, baik istilah. Makanya kan punten ya. Kalau dulu ya bahkan di Quran juga ada Quran surat ke-26 ya, Asy-Syu'ara, para penyair. Yang bahkan ada sebagian nanti para ulama juga nyebut bahwa itu bahwa musik termasuk di dalam syair itu juga. Dan bahkan di ayat itu juga disebutkan ada penyair yang dulu memang ngedukung Nabi dalam dakwah. Apalagi di zaman itu, orang dengar syair tuh bisa kayak benar-benar bangkit semangat, benar-benar nguatin untuk jadi akhirnya dia tambah kuat dalam ujian hidupnya dan yang lain-lain. Dan bahkan disebutkan juga melalui ayat tersebut dan juga hadisnya bahwa kalau yang kayak gini ini disukain ya. Walaupun juga di zaman itu ada yang istilahnya melalaikan ya. Makanya balik lagi, akhirnya ada yang menganggap bahwa mau lihatnya dari sudut pandang mana nih. Yang mana yang kalau mau dipandangnya itu bisa jadi untuk menguatkan, maka ada yang mengizinkan. Menguatkan dalam arti jadi pengen tobat, jadi pengen tambah baik. Walaupun memang kebanyakan lebih banyak dipakai untuk yang tadi, untuk bikin jadi lalai. Sedangkan kalau untuk bicara untuk jadi lalai, kan salah satu indikator orang misalnya ngajinya atau imannya sudah tinggi, salah satu cirinya kalau di hadis riwayat Imam Tirmidzi, dia akan makin menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama bagi akhiratnya. Sehingga maka nanti mau lihat dari sudut pandang mana lagi. Iya, kalau dari sudut pandang fikih banyak sekali yang mengharamkan. Tapi ditanya dulu yang mana dulu nih yang diharamin kan? Karena nanti bahasannya meluas. Tapi balik lagi, waktu yang dulu podcast sebelumnya sama Dr. Richard juga bilang, fikih itu cuma bicara boleh atau tidak, bicara hukum. Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram, intinya boleh atau tidak. Kalau di atas fikih, kita selalu ingat di atas fikih itu ada yang namanya takwa. Nah, kalau udah bicaranya takwa, bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Sehingga akan ada orang yang selalu ngambil pikiran kayak gini. Misalkan, mau musik, mau baca komik, hukumnya apa? Aku nggak peduli. Aku tahu aku lebih dicintai oleh Allah kalau aku misalkan sholat, kalau aku misalkan baca Quran, kalau aku misalkan ke pengajian. Jadi itu aja yang aku lakuin. Jadi tergantung. Gua nggak paham. Lu paham nggak? Paham. Yang mana yang penting bagian aja? yang soleh. Coba nih. Nanti cosplay. Oke, silakan. Bapak paham Ustadz belah cosplay. Enggak sih. Karena kayak gini ya, kalau aku kan orangnya simpel ya. Jadi kan musik itu haram atau enggak kan? Berarti kan dari kata-kata Kodenis tadi kan haram kan sebenarnya ya kan? Berarti jatuhnya kayak misalkan pulpen. Ini pulpen bisa jadi haram loh kalau nyolok mata orang. Nah, itu dia baru sesuai fungsinya. Kalau kayak gitu bahasanya jangan musik itu haram. Karena kalau musik itu haram, terkesannya itu adalah seni itu adalah haram. Kalau kita ngomong musik yang melalaikan atau musik yang bagaimana itu haram, oke. Kalau sebenarnya kalau judulnya musik itu haram, orang awam kayak aku nih dengernya nih, wah berarti yang nggak nyanyi haram dong. Seneng aku dengan keributan ini. Ayo terus. Soalnya begini Pak Ustadz, Pak Dokter, musik yang haram itu kalau dianalogikan dengan pulpen berarti yang penyalahgunaan fungsi. Enggak kan tadi pulpen itu haram nggak? Ya enggak kan? Kalau pakai buat nyolok orang ya. Itu berbeda perbuatannya. Nah itu dia nih mau ngomong dampak dari musik sebenarnya karena
akibat dari musisi terkenal dari lagunya adalah konsep pengidolaan yang menyaingi Tuhan nih. Iya, tapi jangan musiknya diharamin berarti kan. Tapi akarnya ide dari situ. Berarti kan, tapi kan kalimatnya ini kan sudah musik itu adalah haram. Ini gitu. gimana nih? Coba nih. Aku seneng lihat kalian ribut terus. Tahu nggak kenapa? Begitulah ulama ribut. Gitu. Serius. Salaman dulu lah kita. Dari Itu sudah masuk salah satu nggak saling tahap lagi ini kan. Jadi dari tadi yang lu bahas itu persis namanya bahasan fikih. Itu namanya bahasan fikih. Persis mengajar bahasan teknis fikih. ya, ke teknis gitu. Dan pertanyaannya persis kayak tadi. Loh, kalau haram ininya berarti jangan diharamin ininya dong. Enggak kayak gitu. Gini ini. Nah, oke, aku coba jelasin ya. Pertama, Ini gurunya nih yang jawab. Segala sesuatu itu pasti berpotensi ada keharaman. Oke. Oh, itu dulu. Jangankan bahas musik ya. Kita jangan bahas halal. Jadi gini, aku lebih tertarik membahas filosofi supaya nanti orang bisa jawab sendiri seperti apa. Nah, jadi jangankan bahas musik dulu ya. Pertanyaanku, ada nggak orang masuk neraka gara-gara baca Quran? Ada. Jangankan musik. Ke masjidnya bisa jadi haram juga. Betul. Kalau niatnya memang busuk. Benar. Di dalam Al-Quran, dalam hadis itu diceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka. Pertama, ada orang masuk neraka pembaca Quran. Yang kedua adalah dermawan yang sangat banyak sekali ngeluarin harta. Yang ketiga, orang mati syahid. Orang mati syahid juga bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka. Justru 3 orang yang paling pertama masuk neraka, 3 orang ini. Dermawan. Iya, dan ada banyak hadis yang mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang masuk neraka di zaman nanti itu adalah para pembaca Quran. Oh iya. Iya. Termasuk ulama dan juga yang mengajarkan ilmunya. Betul. Ya, yang ceramah gitu juga termasuk. Kalau apa? Nah, ada kalonya. Kan kita bahas tentang penyalahgunaan pertama. Kita bahas sebelum kita bahas tentang naturalnya sesuatu. Nah, kita bahas dulu tentang yang namanya penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan semuanya bisa untuk masuk neraka. Bahkan orang-orang baca Quran, orang-orang sedekah, orang-orang syahid pun bisa masuk neraka. Dalam hadisnya tuh dikatakan, kenapa kamu mau masuk surga? Karena saya sudah baca Quran siang dan malam. Ya Rasulullah, ya Allah. Terus Allah bilang gini, kamu yakin kamu baca Quran cuma untuk aku? Enggak, kamu baca Quran bukan untuk aku, tapi untuk dipuji manusia. Ya, puji manusia. Maka kamu sudah dapat itu di dunia, sekarang seret dia ke neraka. Oh. Sama seperti orang yang berderma dan seperti orang yang syahid. Karena ternyata dia bukan untuk Allah. Ini bahasanya ikhlas. Nah, sekarang kita bahas tentang nature-nya. Nature-nya yang namanya membunuh itu adalah haram. Nature-nya. Nature-nya berzina itu haram. Nature-nya apalagi? Hasad itu haram. Nature-nya sombong itu haram. Nah, sekarang bagaimana dengan nature-nya musik? Menarik tadi, itu bahasan fikih tadi itu. Lihat ya, nature-nya musik ternyata adalah segala sesuatu itu kalau kita definisikan, musik adalah gabungan daripada not-not yang membentuk sebuah bunyi, sebagaimana sudah didefinisikan oleh seorang ulama namanya Al-Farabi. Itu mendefinisikan musik. Dia kemudian mengambil satu kitab yang lebih dulu ada, lalu kemudian dia ngelihat bahkan ada sebuah referensi yang mengatakan bahwa do re mi fa sol la si do itu berasal dari bahasa Arab, duror mufassalat. Duror mufassalat artinya adalah mutiara-mutiara yang terpisah. Duror mutiara mufassalat itu terpisah-pisah. Berarti duror mufassalat, do re mi fa sol la si. Balik lagi ke do, gitu kan ya. Nah, duror mufassalat. Karena kenapa? Karena mutiara ini terpisah-pisah sebelum dirangkai. Ketika dirangkai dia jadi sebuah irama. Maka tidak ada satupun orang yang berbicara di dunia ini tanpa not. Ini bernada semuanya. Semuanya bernada. Termasuk intonasi. Intonasi termasuk rima. Termasuk kemudian bagaimana jeda dan segala macam. Bahkan ada the music of silence. Ada musik diem itu ada. Contoh misalnya ya, ada menarik satu lagu judulnya Color of the Wind. Dia bilang kamu nggak akan bisa appreciate terhadap segala sesuatu kalau kamu belum bisa mendengar gunung bernyanyi dan belum bisa lihat warna daripada angin. Artinya apa? Ini kan bentuk daripada penghargaan terhadap sesuatu. Maka benar kata Kodenis tadi bahwasanya di dalam Islam secara sederhana musik disamakan dengan syair. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara tadi ada penyair yang dilaknat oleh Allah, ada penyair yang dipuji oleh Allah. Berarti masalahnya bukan syairnya, masalahnya bukan musiknya. Niatnya. Tapi masalahnya untuk apa musik ini digunakan? Niat. Manfaatnya. Oke, nah sekarang tentang pembahasan musik. Yang rame pembahasannya bukan musik sebenarnya, tapi alat musik. Oh gitu. Hadisnya tentang alat musik sebenarnya. Hadisnya tentang alat musik. Nah, tapi kita harus tahu juga, nih, ini agak masuk ke dalam, ini pembahasan S2 nih sebenarnya. Jadi gini. Sanggup nggak gitu ya? Insya Allah sanggup. Aku akan menyederhanakan. Contoh gini ya. Ada beda nggak antara kata-kata gini, Felix dan Dennis pergi ke pasar, dengan Felix pergi ke pasar dan Dennis pergi ke pasar? Ya beda lah. Beda nggak? Beda arti. Padahal sama-sama dan penyambungnya. Nah, dan yang pertama bermakna membersamai. Dan yang kedua bermakna memisahkan.
Kenapa ada kasus Felix ke pasar di saat yang sama tapi keadaan berbeda, Dennis pergi ke pasar. Tapi kalau yang pertama Felix pergi ke pasar dan Dennis pergi ke pasar, ada lagi dengan kalimat yang berbeda. Felix pergi ke pasar dan Dennis juga. Itu beda lagi. Artinya itu mungkin berturut-turutan dan segala. Jadi dan ini bisa banyak arti. Dalam bahasa Arab, wa itu adalah dan. Nah, dan ini, wow ini bisa bermakna banyak. Contoh ya, ada hadis bunyinya begini. Akan ada di antara umatku nanti yang mengharamkan sutra, khamar, dan alat zina dan alat-alat musik. Nah, dan di sini maknanya apa dulu nih? Nanti itu hadisnya gitu ya. Betul, hadisnya. Nah, dannya ini bermakna apa nih? Dan beserta atau dan pemutus atau dan bersama atau dan bersama. Karena kalau seandainya dia bermaknanya bersama, berarti harus ada 4 keadaan ini untuk membuat itu jadi haram. Tapi kalau dia pemutus, salah satunya aja haram. Oke. Ngerti. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengharamkan alat musik dalam setiap situasi? Jawabannya tidak. Tuh. Ketika pernikahan boleh. Ada rebana diizinkan. Diizinkan. Ketika penyambutan pasukan perang boleh. Iya. Ketika kemudian genderang dan segala macam. Ketika perang juga kemudian dilakukan oleh beberapa orang, gitu kan ya. Nah, ini adalah berarti dibolehkan pada satu dan dilarang pada satu yang lain. Satu kesempatan pernah ada Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah, lalu kemudian ada perempuan-perempuan lagi main musik. Lalu kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, ya Rasul, ini seruling setan macam apa di sini? Kata Rasul, biarin ya Abu Bakar. Mereka lagi bersenang-senang, biarin. Artinya tidak diharamkan secara mutlak. Sekali lagi ini dalil ulama-ulama yang memperbolehkan. Tapi ada yang benar-benar nggak memperbolehkan karena alasan tadi. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa saya ada di antara manusia itu orang yang menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan manusia dan menjadikan kemudian perkataan Allah sebagai olok-olokan. Nah, itu dianggap sebagai musik. Ada yang berpendapat begitu. Jadi Islam itu luas. Nah, jadi nanyanya ke siapa dulu nih? Kalau nanyanya ke satu orang yang ngambil musik itu adalah atau alat musik itu haram, maka dia haram dan itu nggak apa-apa bagi dia. Nah, tapi kalau nanya ke aku memaknai bahwasanya ketika Ustadz Hanan baca Quran, itu bagian yang sangat luar biasa daripada seni. Ketika itu musiknya tuh jadi bisa untuk menggugah orang dan ternyata setelah antum tahu siapa yang neliti tentang bagaimana pengaruh musik pada jiwa manusia? Itu orang Muslim. Nggak tahu. Orang Muslim. Makanya namanya canon. Canon dari bahasa Arab konun. Canon indie misalnya John Pachelbel misalnya. Canon indie kan sebuah formula dari D. Nah, ini orang-orang Muslim mengatakan itu konun. Konun itu formula-formula. Jadi contoh ya, di Turki itu ada satu rumah sakit di Edirne yang kemudian menjelaskan betul bahwasanya salah satu terapi terhadap mental illness itu ada 3. Satu aromaterapi, yang kedua suara, yang ketiga adalah musik. Suara air, yang ketiga adalah musik. Nah, musik itu dilihat nih, kalau ada orang yang sedih, dikasih kemudian akordnya apa, dikasih kemudian ada mayor, minor, mayor, jangan minor. Orang lagi sedih, kasih minor, bunuh diri, akan down. Ada orang lagi stres, ada orang lagi terburu-buru. Itu semua ada resepnya tuh dari musik. Nah, itu makanya kemudian kalau kita lihat musik bukan sesuatu yang aneh sih di dalam Islam sebenarnya. Nah, aku pengen tanya kayak gini, bagaimana ceritanya di dalam Islam itu kok ada suatu kejadian yang kita sama-sama tahu lah dalam Islam itu ada yang bilang boleh ngucapin Natal, ada yang enggak, kayak gitu punya. Oke. Tapi kan ini sesuatu hal yang kalau Natal kan mungkin nggak semua orang Kristen ya. Oke. Tapi kan itu kan bertolak belakang benar-benar, satu iya, satu tidak. Betul. Ya, bukan lagi kayak abu-abu. Betul. Ini satu hitam, satu putih nih kayak gitu kan. Bagaimana ceritanya ini musik apalagi dianut semua orang umat semua manusia. Dunia. Tapi dalam Islam tuh kayak ada yang satu iya, satu tidak kayak gitu. Nah, makanya itulah keindahannya di dalam Islam. Artinya di dalam Islam itu ada beberapa bagian di mana kemungkinannya 2, benar atau lebih benar. Jadi bukan benar dan salah. Kalau zina itu adalah bagian benar dan salah. Oke. Kan ya. Mencuri ini itu bagian konteks benar yang indah itu ya, Pak Ustaz. Ya, konteks bukan hanya konteks indah tapi dalam konteks fikih ada yang benar dan lebih benar. Oke. Asal di dalam Islam yang penting prosedurnya tepat. Hasil itu cuma efek daripada prosedur. Asal prosedur yang melaksanakan sudah tepat. Orang yang menelitinya benar-benar adalah orang yang sudah kompeten, punya otoritas, dan kemudian sudah melakukan prosesi dengan sempurna, maka hasilnya itu pasti antara baik dan lebih baik. Oke. Contoh ya, dokter kulit. Seperti dokter Richard. Dengan dokter kulit yang lain pasti punya pendekatan yang berbeda. Oke. Selama pendekatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka mengikuti keduanya ini adalah benar dan lebih benar. Iya, sah-sah aja. Tergantung berarti, alat yang lebih canggih atau dan lain-lain. Musik itu haram baik, musik itu tidak haram baik, musik itu haram lebih baik. Bisa jadi sebaliknya. Jadi terbaliknya. Tergantung situasi. Makanya seperti kata Kode Muslim tadi, bahwasanya
kalau andaikan kita mau keluar daripada perdebatan itu, mendingan kita cari yang sudah pasti Allah ridhoi. Iya. Tapi kan kita, ya itu dasarnya tadi. Tapi kita sebagai misalnya nih kami berdua nih, pengen jadi muslim nih, yang mana yang harus kami anut? Kami kan juga belajar. Berarti tergantung guru banget. Jadi baik istilah. Jadi ketika kenapa ada perbedaan? Pertama jelas, kita kan ngambil dari sumbernya dulu, dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas itu bahasanya pun bukan bahasa kita. Iya. Maka tadi masalah penerjemahan dan yang lain-lain. Selain masalah penerjemahan, kayak tadi tuh, wow tuh terjemahannya banyak nih. Mau dalam fungsi gimana dulu. Selain itu, juga kalau misalnya di dalam kita ngambil hukum, kalau kita ngambil hukum gara-gara satu hadis saja, seperti kayak ngeluarin ikan dari kolam, kata guru hadis saya. Sedangkan, kayak misalkan padahal tadi disebutkan, kan tadi nggak cuma musik kan. Bahkan di situ ma'azif. Ma'azif itu artinya alat musik sebetulnya. Bahkan di awalnya disebut sutra. Sedangkan, apakah sutra sepenuhnya haram? Ada hadis yang lain, bahwa ternyata kalau perempuan boleh pakai. Dikumpulin dulu tuh. Ketika semua udah ngumpul, baru akhirnya diambil. Walaupun iya, ada yang akhirnya tetap mengambil, kalau aku tetap haramin 4-4-nya, aku nggak mati. Aku nggak rugi. Terus kenapa kalau sampai ada yang banyak mengharamkan, bahkan nama-nama imam yang besar? Karena punten, mereka punya kuasa untuk supaya omongannya didengar. Ibaratnya gini deh, yang jelas-jelas pembunuhan haram aja, tetap ada yang ngebunuh nggak? Maka kalau misalkan sesuatu yang punya potensi jadi keburukan, mereka biarkan, boleh. Bakal makin banyak yang jadi nyari alasan. Los banget jadinya. Los banget. Jadi, meskipun mungkin mereka punya penjelasan atau pendapat mengenai bahwa, oh ternyata kalau diginiin gini, ternyata kalau misalnya gini, ternyata hasilnya nggak selalu buruk juga. Tapi, daripada los banget, jadi akhirnya ada yang baru, ini mah ijtihad kami sendiri ya, bahwa udah haramin aja sekalian. Karena yang jelas-jelas haram kayak korupsi aja ada yang ngelakuin. Jadi makanya ada yang benar-benar saklek memang tegas. Haram sekalian udah. Supaya benar-benar orang jangan. Karena digituin aja masih pada remnya belum karena gitu kalau kan. kata Bang Lek, ada orang yang dia nggak akan nyampe ramnya, nggak ngerti untuk mikir ini itu segala macam. Jadi mendingan udah kamu nurut aja. Ini haram, ini lebih baik dari kamu. Karena masih banyak kegiatan yang jadi manfaat lebih baik bagi kamu. Udah haramin sekalian. Makanya ada gue setuju sih. Iya, gue nggak masuk di gue sih. Kalau misalnya itu haram, berarti yang Lek walaupun dia masuk Islam tetap masuk neraka dong. Tadi kan pertanyaan tentang kenapa beda pendapat kan? Karena mas saya tadi. Gini kok. Kalau di dalam Islam kan kita juga belajar agama. Kan aku sudah berapa belas hari belajar dengan Ustaz Felix Chow juga kan. Ini namanya ya kita kan nggak boleh abu-abu dong. Kalau abu-abu berarti semuanya berdasarkan penilaian Ustaz semua. Betul. Gitu kan. Kita ada base-nya di Al-Quran dan memang ada tafsir dan sebagainya macam. Tapi kan kita ada arahan. Misalnya babi itu haram. Tapi kalau babi kayak gini kan beda ceritanya kayak gitu. Nggak boleh dong. Alkohol tuh haram. Tapi kalau alkohol kayak gini kan nggak bisa dong kayak gitu punya. Ini kan kalimatnya halal atau haram? Iya, musik itu haram. Oke, beberapa orang haram. Berarti apapun yang terjadi, kalau gue sih betulnya bukan penyanyi ya. Kalau dia masuk Islam, berarti dia harus haram dong. Berarti dia nggak akan masuk surga dong, pasti masuk neraka. Ada yang udah Islam masih nyanyi juga. Nah, berarti kan ini nih hukumnya seperti yang ku bilang ya. Kalau hukumnya nggak bisa dipakai, tabang pilih ya bustakan aja hukumnya. Bahkan para ulama yang memberikan fatwa pun mereka hanya bisa ngasih hukum. Kalau ternyata ada yang masih ngelakuin, mereka nggak punya hak untuk menghukum loh. Karena kita nggak pernah disuruh jadi juri, nggak pernah disuruh jadi hakim. Hanya cuman karena mereka ulama yang punya ilmu. Kalau ada yang nanya, memberikan panduan. Kalau menurut saya, oh hukumnya seperti ini. Ikut, mangga. Nggak ikut, ya mangga juga. Ya, cuman kayak gitu loh. Karena kalau nggak kan orang yang awam nanti bingung mau kayak gimana. Dan jatuhnya seperti yang kayak Koko bilang tadi. Ada yang akhirnya bilang tidak haram juga ada kebaikannya. Ada yang bilang haram juga mendapat kebaikan dari itu. Bahkan ada yang pelan-pelan dulu akhirnya hijrah dan akhirnya dia mulai ngaji. Lama-lama kok dia mulai lebih senang ke baca Quran. Lama-lama bukan dianya ngeharamin. Tapi juga dia kayak udah diperpaduin kayak, jadi. Ada yang ngemaduin. Bahkan tapi ada juga, aku memang udah jadi dulu senang banget dengar musik. Sekarang aku jadi kayak udah nggak tertarik lagi sih. Sama kayak orang dulu sukanya baca komik, sekarang jadi lebih sukanya baca novel. Ya ada proses ke situ pelan-pelan. Pendapat lu ya, pasti dia sebagai penyanyi gimana? Ya. Pendapat apa? Ya, kalau gue sih situasional. Kalau gue sih masih abu-abu sekarang ya. Jadi gini dok, supaya nggak abu-abu ya. Tadi kan dokter pertanyaan, kalau misalnya dokter masuk Islam misalnya, jadi dokter harus ngambil yang mana? Jawabannya sederhana dok. Dokter ngambil yang dokter yakin. Karena halal dan haram itu tergantung keyakinan dokter pas ngambil. Berarti aku boleh makan babi dong?
Babi beda. Hukumnya kan tadi ada hukumnya, ada benar atau salah. Iya, ada yang natural, ada yang kemudian ada yang perbedaan pendapat. Kalau babi nggak ada perbedaan pendapat. Kata Kiai Yonglex katanya babi itu boleh. Manusia kita nggak boleh makan manusia loh. Iya benar. Jadi itu nggak ada. Makan manusia pun haram. Iya. Kalau yang ada babi perbedaan, sama kayak hukumnya tadi haram aja udah. Kalau ada perbedaan pendapat, dokter tinggal pilih yang mana dokter yakini. Contoh ya kayak gini ya. Ada orang yang meyakini, kita coba untuk selain musik ya, ada orang yang meyakini cadar ini adalah wajib. Cadar ini adalah wajib, yang nutupin ini loh, muka tinggal matanya doang. Ada yang meyakini tidak. Ya sunnah kan katanya. Ada yang sunnah atau tidak, tapi ini kan konsekuensinya berat nih. Kalau menurut orang yang meyakini cadar itu adalah wajib, maka ketika dia buka cadar itu dosa. Nah, ini kan kayak Bagi kemarin dia. nih, kayak kemarin nih. Kayak kemarin, betul. Selama apapun dalam bentuk keyakinan, Betul. itu nggak ada soal. Nggak ada soal. Tapi begitu udah bentuknya penghakiman, bukan urusan kita nih. Itu masalah. Ini masalah Tuhan yang nanti nentuin aja. Kalau ada orang yang dia yakin cadar itu wajib, karena itu dia pakai cadar, ketemu istriku yang nggak pakai cadar, terus dia bilang, loh, istrinya Ustadz kok nggak pakai cadar? Kamu ini dosa jariah. Dia yang dosa. Karena udah menghakimi. Itu. Harusnya dia nanya, kenapa kamu nggak pakai cadar? Maka istri akan jawab, ini dalil yang aku pakai. Berarti di sini kita berbeda. Maka di saat yang sama dua-duanya bisa mendapatkan pahala. Mana yang benar? Walau alam bisawab. Tapi di antara dua ini antara baik dan lebih baik. Oh, antara baik dan lebih baik. Kalau kata Gitu. Rumi, Ya, atau Rumi ngomong musik yang haram itu adalah ketika bunyi garpu sama sendok lo kedengeran sama tetangga lo yang lagi lapar. yang lagi lapar. Masuk akal. Iya, masuk akal. Itu musik yang haram tuh. Masuk akal. Iya. Atau musik yang haram ketika lo dengerin musik untuk nutupin lo lagi wik-wik. Nah, benar juga tuh. Itu salahnya di mana? Ya salah lah. Karena Salahnya dia kan musik lagi sebagai kamuflase. Iya, kamuflase. Di kosan, mati lampu, musik, setelah musik biar kedengeran suara. Nah, itu kan yang terjadi. Nah, artinya menurutku balik lagi ya. Kita menghormati orang yang mengatakan bahwa musik itu haram. Bukan berarti Islam tidak konsisten. Islam sangat konsisten sekali. Konsisten apa? Bahwa kalau prosesnya sudah benar, maka walaupun dihasilkan perbedaan hukum seperti apapun, itu bagian daripada pendapat Islam. Tapi aku pengen tahu cara pandang orang yang ngomong musik itu haram sih. Oke. Kenapa sih? Apa yang dipermasalahin dengan musik sampai haram kayak gitu? Kalau cara pandang orang yang mengharamkan musik, dia bahkan tidak punya alasan. Seperti tadi dikatakan kenapa babi haram yang sudah kita bahas di halal dan haram itu. Memang sudah tertulis seperti sudah itu. tertulis begitu, dia meyakini begitu, dia nggak perlu alasan selain Allah nggak suka. Itu aja sih sebenarnya. Jadi perkara kemudian ini manfaat, ini memberikan hidayah dan segala macam. Contoh ya, Ustadz Dery Sulaiman itu ketika ditanya, kalau musik haram masa dia bisa ngasih orang hidayah? Ada kemudian Ustadz Dery Sulaiman bilang orang kaya mati, orang miskin mati dan segala macam. Orang dengar masuk Islam. Untungnya aku nggak ada nada tadi. Jadi gini, jadi orang dengar kalau aku orang dengar aku nyanyi itu mungkin dia gak jadi masuk Islam kali. Jadi batal, iya batal dia. Nah, jadi ketika dia dengar Ustadz Dery nyanyi, dia jadi merasa, oh iya juga ya, aku mau masuk Islam. Nah, kata Ustadz Dery, kalau ada orang masuk Islam gara-gara saya nyanyi, itu masuk Islamnya sah atau tidak? Nah, kalau orang-orang Muslim tetap merasa sah. Cuma tadi kita nggak bisa melihat manfaat atau nggak manfaat dari sudut pandang atau point of view orang yang mengharamkan. Karena dia cuma perlu satu, Allah pengen aku begitu. Enggak. Apa sih musik? Apa sih yang gue nggak ngerti musik ya? Mungkin lu yang lebih paham ya. Kalau lu penyanyi, emang musik kan selama ini yang gue pandang ya bagus semua sih sebenarnya. Ada memang yang parah sih. Emang kayak gimana sih? Enggak juga. Ada yang dampak parah. dari musik itu banyak. Itu salah satu yang gue jelasin tadi Pak Dokter. Beribit misalnya. Bukan lirik selingkuh itu indah juga. Liriknya selingkuh itu indah, cinta satu malam Si yang kok bagi nyanyiin dua. Aku sedang ingin bercinta. Enggak, itu yang bikin emang itu beda. Kalau kata temen lu, yang ini beda nih. Yang ini beda nih. Nggak bisa tuh. Si kok bagi dua itu bahaya. Bahayanya di mana ya? Si kok bagi dua kan itu potek obat kan? Ya, kalau obat nggak apa-apa. Oh, obat. Oh, itu gampangin. narkoba. Itu gampangin narkoba si kok bagi Bisa dua yang itu. lain juga. Banyak. Banyak. Pokoknya sengaja kalau dibikin multitafsir. Belah duren. intinya dari konsep yang tadi lo tanya itu Pak Dokter adalah dampak dari musik sebenarnya. Kucing garong. Ketika nggak bermanfaat dampak dari musiknya itu jadi ya menurut gue diharamin tuh logik. Iya. Kalau kayak beribit, kalau tahu Beribit itu beribit apa nggak? sih? Apa sih?
Iya breakbeat ya musik-musik. break. Iya breakbeat di kota. Breakbeat ya namanya. Gue taunya breakbeat sih. Breakbeat. Ya, tahu nggak yang di ini? Dulu kalau kita kan anak zaman lama kan, oplet. Yang suaranya itu gede-gede sampai pas di oplet tuh geternya sampai sini. Ya itu lagu-lagu kota. Ya itu lagu itu memfasilitasi orang yang neken inek. Ya jadi fungsinya gitu. Jadi haram nggak? Jadi haram. Haram nggak itu? Gitu. Nah, makanya kalau kita bilang haram atau tidak, pertama gini ya, ada beda antara haram dan toyib. Kita udah jelasin kemarin. Kalau dari segi toyib, yang namanya desibel kuat itu jelas nggak toyib, jelas nggak sehat. Desibel yang kuat itu merusak pendengaran, mempengaruhi kemudian mental dan segala macam. Itu jelas nggak sehat lah gamanya. Tapi kalau haram dan halal balik lagi ke hukum musik. Enggak juga. My Chemical Romance bagus. Belum. Tar dulu. Lihat liriknya dulu. Karena Pak Dokter tahu belum di dunia ini banyak cerita-cerita orang bunuh diri gara-gara dengerin lagu. Karena legitimasi, validasi. Dia lagi sedih. Lagunya itu alirannya emo. Lagunya menganjurkan untuk menyakiti diri, lu mau depresi. Bunuh diri. Abisin aja gitu. Udah kalau lagi sedih, udah sedih aja sekalian. Sedih aja sampai lo mati. Jadi meninggal bunuh diri. Goblok banget. Iya. Hari ini keluarnya dari gue deh hari ini. Coba lihat ya, John Lennon itu mati bunuh diri. Padahal dia nulis lagu bagus-bagus, ya kan? Nah artinya gini, apa John Lennon sih Pak Ustadz? John Lennon kan mati bunuh diri. Oh iya John Lennon ya. Mati OD kan. Benar. Ya kan? Artinya gini, John Lennon itu Elvis dan segala macam, artinya kita bisa lihat musik di saat yang sama tidak membuat orang dapat sesuatu, juga kita tidak bisa pastikan untuk dapat mudorot sesuatu. Karena ada orang yang dengar musik juga fine-fine aja. Makanya dari titik itu kita nggak bisa mengharamkan musik atau menghalalkan musik dari manfaat atau mudorotnya. Nah, makanya dari segi point of view orang yang mengharamkan musik itu cuma dari Allah aja. Nah, tapi dari point of view orang yang nggak mengharamkan musik, bagiku musik itu adalah sebuah sarana untuk bisa dakwah. Buktinya Wali Songo itu dakwahnya lewat musik. Oh, Wali Songo dari musik? Loh iya, dakwahnya lewat musik. Pertama kali masuk Indonesia, Islam lewat musik. Makanya. Lewat seni dia? Betul, lewat seni. Makanya kita bahas dulu seni. Kaligrafi. Tahu nggak definisi seni bagiku apa? Betul. Seni bagiku adalah Quran. Kalau lu kan tadi kan, maka aku setuju banget. God, kita ya. God, Tuhan itu udah seniman paling mentok. Tuhan itu seniman yang paling mentok. Maka dia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu kecuali itu seni. Maka seni itu bagiku ya, lihat dari Al-Quran, kalau nanti mau bahasanya nanti kita bahas lengkap. Bagiku, seni adalah gabungan truth and beauty. Truth and beauty. Kalau cuma beauty itu bukan seni menurutku. Itu ngawur menurutku. Jadi contoh ya, ada orang bilang, ini aku lagi seni. Bikin apa? Bikin kemudian, mohon maaf nih, bikin cowok sama cewek berhubungan badan terus kemudian dipertontonkan. Bagi itu bukan seni. Kenapa? Karena itu cuma beauty bisa jadi, tapi nggak ada truth-truthnya. Tapi kalau dia cuma ada cinta dalamnya gitu kan, nggak ada kebenaran. Nah kalau dia cuma truth doang, nggak ada beauty, itu juga bukan seni. Maka harus ada truth and beauty. Maka balik lagi ke zaman-zaman John Lennon, lalu kemudian orang-orang seniman. Ketika pemerintah itu gagal untuk bisa ngurusin umatnya, seniman turun tangan. Lihat, dalam dunia ini, peradaban dunia, yang ngendaliin peradaban dunia, ketika sudah nggak ada yang berani ngomong, itu seniman. Seniman pasti keluar. Karena orang yang punya jiwa seni tinggi itu pasti korelasinya dekat sama sensitif. Benar. Pada Tuhan. Pada kehidupan, pada Tuhan, ya sensitif banget. Dia nggak bisa nerima ketidakadilan dong. Maka ketika Renaissance, orang-orang pembelajar sudah nggak bisa ngomong lagi. Karena mereka diancam. Seniman keluar. Dengan apa mereka keluar? Dengan karya. Maka simbolistik bagian daripada seni itu adalah cara mereka melawan ketidakadilan. Gitu. Seniman tuh cakep nih. Iya. Aku mengartikan diriku sebagai seniman. Semuanya seniman di sini. Aku dokter juga. Aku juga seni ya. Kita ngomong kungfu ya. Tapi seniman sableng. Kungfu itu ternyata nggak cuma bela diri. Seni juga ya. Iya, enggak dalam artian misalkan dia jago sekali dalam ngurus potong semangka misalnya. Iya, benar. Jadi sampai dia disebutkan dia menguasai kungfu dalam memotong semangka. Jadi kayak sesuatu tingkatan yang kayak udah menyampe ahli dan itu udah nyampe jadi bagian dari dirinya. Ya ternyata kungfu tuh seluas itu. Tapi berarti secara umum kita bicara yang menganut tidak haram dulu ya. Berarti seni, budaya, seni dan musik itu sebenarnya bisa jadi alat sarana untuk memuliakan Tuhan. Bahkan batik itu juga adalah sebuah sarana dakwah. Seni. Cara untuk kemudian ngomong, seni bicara, seni untuk musik, seni untuk apapun. Kita detail lagi nih, musik apa yang boleh, musik apa yang nggak boleh. Oke, ini contoh ya. Bagi semua orang yang baca Quran, itu ketika orang baca Quran, kita lihat ya, ada orang baca Quran musik. Ada orang baca Quran muslim. Ustadz Hanan lah taruhlah misalnya. Didengar sama orang yang jago musik. Bagaimana orang yang jago musik yang bukan muslim ini mengapresiasi Ustadz Hanan? Dia akan bilang,
sempurna. Karena dalam teknis by teknis dia nggak ngerti apa isinya, tapi secara kemudian nadanya musik indah, benar. Indah. Makanya ada cara-cara baca Quran. Makanya ada orang yang disebut jelek baca Quran dan ada orang bilang bagus baca Quran. Aku masih penasaran bagaimana kalau mereka berdua menunjukkan dulu yang mana yang bagus dan jelek itu. Konten yang aku bacain pasti benar. Terus cuma mungkin aku beauty-nya nih rada gimana nggak sepertinya Ustaz Felix Shelton dari tadi itu berusaha lari terus ketika kita meminta dia berusaha menghindar terus. Berusaha. Bagaimana kalau Ko Dennis bisa memulai dulu baca Quran ini? Iya, 1-2 bait aja lah ngaji. Satanan lah ya. Iya boleh. Biar nadanya umum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ngerti artinya? Enggak kan? Ngerti artinya. Tapi dapat beauty-nya. Dapat. Karena dari dalam hati. Ya. Aku tahu banget. Tahu banget kalau gimana ya? Kalau orang memang dari dalam hati kelihatan. Ya. Kelihatan. Itu surat Ar-Rahman. Bagi orang-orang di Indonesia itu sangat pengen dibaca ketika bulan Ramadan. Karena bagi mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya aku bilang penangkapan Ko Dennis itu ketika dia pasti di fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya nikmat yang mana yang kamu dustakan dari Allah. Maka dia akan kemudian mirror kepada dirinya sendiri. Ternyata terlalu banyak nikmat yang ternyata aku masih kayak aku udah bersyukur belum dengan nikmat ini. Tolol kan nanya kayak gini. Kayak ada orang yang kemudian saling bercinta kasih terus dia bilang ini, apa sih aku nggak pernah lakukan buat kamu? Apalagi sih kurangnya aku lagi gitu. Dan bayangin yang ngomong itu adalah Allah. Yang apa sih yang kurang aku pada kamu itu yang yang Ko Dennis baca. Di pikiranku beda. Di pikiranku ayat Quran ini menjadi sesuatu yang ancaman bagiku. Karena ayat ini ketika aku kan belajar sejarah, ayat ini turun setelah 13 tahun Rasul dakwah di Mekah. Habis itu ngomong ke Nabi ya, sahabat Nabi. Dan ngomong ke orang-orang kafir Quraisy. Yang 13 tahun didakwain gak pernah mau untuk mengakui Allah. Oh, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kayak bukan cermin beda-beda ini ya. Bagi orang Indonesia, kenapa mereka banyak mau dibahas Ar-Rahman? Banyak mau dibaca Ar-Rahman ketika dia Ramadan? Karena Ar-Rahman ini ketika dibaca tadi menimbulkan keagungan, ketenangan. Tapi bagiku, ketika ada orang baca Ar-Rahman aku stres. Karena bagiku ini adalah salah satu. Jadi surat, introspeksi diri banget ya. Jadi cermin. Salah satu surat yang paling kejam yang diturunkan. Maka orang penerimaan orang beda-beda. Nah maka tadi termasuk ketika aku baca kayak tadi, aku nggak mungkin baca kayak tadi karena penerimaanku terhadap ayat ini adalah sesuatu yang Oke, boleh pilih yang lain kok silakan. Kalau aku nggak ada nada lah. Waktu apa. Waktu dan tempat kita persilakan. Sebelum Ko Felix nanti ngaji misalnya ya, kebayang nggak kalau yang baca Ar-Rahman tadi ya, itu suaranya yang bagus. Iya.
Wah, Itu ngeri, gua bos. Itu ngeri tuh. Becek orang, bos. Merinding ya, Sung ya? Iya, karena salah satu maksudnya becek Betul. tuh maksudnya ini ya nangis ya. Iya. Bener-bener Iya. tumpah air mata karena keindahannya tuh ke salah Iya. salah satu menikmati keindahan Tuhan tuh dari suara orang yang Iya, bagus. betul. Itu baru beauty kan. Hmm. Bayangin kalau ada orang Dua-duanya tuh dia Beauty. suaranya bagus dan Selesai. dia benar-benar dari dalam hati. Nah, Wih, habis. beres itu mah. Berarti jelas gua nggak bagus tadi. Enggak bagus. Enggak, justru Nada tahu itu, nada. Orang Udah dibilang cewek-cewek kalau lihat Ko Dennis gak dengar suara. Ya, antum gak usah ngomong, antum cukup tampil aja. Senyum aja. Jadi maksudnya gini, orang kalau soal efek semua orang udah lihat lah. Semua orang udah lihat ketika antum baca pasti air muka kita berubah. Artinya kita merasa bagian itu walaupun kita semua mungkin nggak ngerti artinya, tapi efek beauty itu ada. Itu maksudnya. Itu yang aku tanya pertama kali malah kan ya. Ngerti nggak artinya? Enggak. Tapi efek. Artinya beauty itu nyampe. Beauty-nya Al-Quran ada rimanya, pemilihan Tapi aku mau nanya kata-katanya. lebih detail soal teknisnya soal Ya. surat ini tadi. Ketika diturunkan itu, Ya. yang membuat itu menjadi sebuah nada itu siapa sih Pak Ustadz? Sampai jadi harusnya kan dibaca normal bisa aja dong. Betul. Baca kan? lempeng. Betul. Dibaca lempeng kan harusnya bisa Betul. aja kayak kalimat literasi Betul. biasa. Ternyata Ini, di zaman Rasulullah, ternyata yang kayak gini-gini belum marak. Ada orang yang baca dengan caranya sendiri, tapi yang kayak gini baru datang belakangan, yang tadi dibaca barusan ya. Kenapa? Karena gini, setiap tempat tuh punya apresiasi masing-masing seperti aku bilang tadi. oke. Maka contoh ya, yang sudah pasti kata Rasulullah, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Bukan berarti Al-Quran nggak indah, tapi cobalah perindah Al-Quran dengan suaramu sebisa mungkin yang kamu tahu. Maka orang-orang Yaman mengartikan beauty dengan versi mereka. Orang-orang Jawa mengartikan beauty dengan versi mereka. Orang-orang misalnya tadi itu rajas apa sih? Rajas apa? Nada apa sih? Ada nahawan. Nahawan berarti tadi tuh. Nah, berarti Oh itu ini ada pakem genre, pakemnya. kayak genre ya maksudnya. betul. Kayak surat Al-Fatihah itu kan ada nadanya. Kayak iramanya, Bang. Ada iramanya Ya, kan? iramanya bisa di-apply ke semua ayat. Oh gitu. Bisa. Tapi tetap menjaga panjang dan pendeknya ya. Ngerti. Yang dari Allah langsung. Hukum tajwidnya terjaga. Betul. Ini yang harus dari Allah. musisi nih kalau nggak ngerti teknis kayak gini. Bener sekali. Makanya cuma musisi yang bisa appreciate dengan Al-Quran. Bukan cuma musisi, sorry. Musisi lebih mudah appreciate dengan Al-Quran. Karena teknisnya kompleks loh tadi itu. Karena polanya sangat luar biasa, pola Al-Quran. Kadang-kadang A tiba-tiba jadi S. Itu jadi point of interest. Kalau dalam teknis banget itu. Ya itu teknis banget. Nah, makanya kan di Yaman mereka baca dengan cara yang berbeda. Di Indonesia mereka baca dengan cara berbeda. Ketika datang ke Jepang mereka baca dengan cara yang berbeda. Nah, di zaman Rasul yang penting menghiasi dengan suara. Sehingga itu indah. Nah, pesan beauty ini adalah pesan Al-Quran yang dari Allah langsung rimanya itu dari Allah langsung, panjang pendeknya dari Allah langsung, pemilihan kata-katanya dari Allah langsung. Nah, itu ceritanya tuh. Itu teknisnya kompleks banget ya. Dan balik lagi at the end of the day, kalaupun ada yang istilahnya haram, menyebutnya haram, terus misalkan dia masih ngelakuin musik misalkan, nanti kan ketika Allah ngasih penghakiman kan variabelnya banyak. Ternyata dia misalkan dia mungkin misal masih bermusik padahal ada orang yang menganggap itu haram, tapi ternyata orang bakti ke orang tuanya luar biasa. Terus kalau sholat benar-benar dijiwai benar-benar, bantu orangnya benar-benar tanpa pamrih, dibanding yang mungkin dia sholatnya lebih rajin, apa segala dia haramin, tapi ngerasa lebih suci dan lebih mulia dari orang lain, itu variabel sekian banyak. Dan Allah yang punya kuasa jadi hakimnya. Makanya itu jangan main di situ, jangan ranah kita, jangan udah nggak usah. Tadi cerita Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Itu adalah tentang bagaimana Allah baiknya mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang paling famous. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan nama Allah yang paling famous. Ar-Rahman yang maha pengasih bagi seluruh makhluknya. Allamal Quran, baru dia kemudian mengajarkan Quran, baru khalaqal insan. Aneh kan ya? Padahal harusnya kan manusia dulu diciptakan, baru turunin Al-Quran. Ini turunin Al-Quran dulu, diajarkan Al-Quran, baru kemudian menciptakan manusia. Baru kemudian cerita tadi tentang penciptaan manusia, bagaimana penciptaan jin seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian mengambil perumpamaan dengan bagaimana kurma punya bunga dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu indahnya luar biasa. Oke. Lu apa lagi tuh mau tanya lu? Banyak. Kan penyanyi. Banyak. Lanjut. Banyak. Jadi kalau dalam pengajian itu ada nggak musik yang resminya atau yang sahnya yang boleh nggak kalau misalnya kita pakai kayak gini, Kan alat musik kita pakai tadi. rap misalnya. Rap. Baca Quran pakai rap. Banyak. Sekarang terjadi banyak ketika tarawehan tuh nge-rap. Serius? tekniknya Boleh. Tapi itu salah. Kenapa salah? Bukan masalah rapnya, tapi Rasul ketika kemudian mengatakan soalan membaca Quran, bacalah jangan terbatas. Malah Allah
Allah dan Rasul mengajarkan baca Quran jangan terbata-bata. Jangan tergesa-gesa. Baca dengan haknya masing-masing. Setiap huruf punya hak. Itu harus dipenuhi haknya masing-masing. Betul lah. Jadi kalau ini pitch control, asik. Padahal bukan itu kan. Tapi benar itu. Benar ya? Benar. Pitch control. Ya, jadi kira-kira itu harus benar tuh. Nah, jadi nggak boleh kemudian sampai tergesa-gesa itu menjadikan orang akhirnya bukan apa namanya? Artikulasinya harus benar. Kalau salah huruf salah. Bukan haknya si huruf itu tadi kan. Ada hak. Ya. Artinya gini, cepat boleh, tapi jangan cepatnya itu sampai membuat hak huruf ini hilang. Iya. Contoh ya kayak tadi, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu boleh. Sudah benar. Makanya jadi pakem paling utamanya tadi ilmu tajwid. Di mana di situ ada aturan bacaan panjang pendek dan hukum-hukum dalam membaca, bahkan sifat-sifat hurufnya. Tulisannya beda, tapi kalau di Indonesia dianggap sama, padahal kan ada ha, ada ha. Ada sa, ada sin, ada so. Kalau di orang Sunda semuanya jadi sama ya. Soalnya jadi p. Iya, gitu. Jadi itu soalan apa ya, cepat atau nggak cepat. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kita memvariasikan. Aku pernah sholat di Hong Kong. Itu di Hong Kong, karena kan namanya orang Cina, itu kan nggak bisa R. Cadel. Ya udah, ketika dia mengucapkan Robbil, itu setengah mati. Kadang-kadang orang Robbil jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau misalnya di dalam Islam gimana? Ya tetap dia sah sholatnya. Karena itu adalah tadi lidahnya keterbatasan. Dia udah berusaha sungguh-sungguh. Orang Palembang juga sama. Ada yang bukan R tapi R. Kayak orang Perancis. Di Jawa aja bilang ainnya pakai ngain. Itu ada tulisan dan aku tertegun ya. Para ulama sepakat haram hukumnya membuat patung dan lukisan menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya dan patung. Bagaimana penjelasan? Oh iya, patung hewan dan manusia haram. Lukisan juga. Sebentar ya. Lukisan juga. Ini perlu kita bahas. Abu Hurairah RA, mohon maaf ya kalau aku salah baca namanya ya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Nah, makanya gini, di dalam Islam pembahasan pertama sebelum segala-galanya itu kita harus membahas namanya ta'rif atau definisi. Ini penting banget. Karena definisi kayak aku bilang tadi, definisi seni bagiku adalah truth and beauty. Maka setelah itu kita bisa bahas semuanya berdasarkan definisi ini dulu. Nah, di sini ini adalah hukum namanya taswir tadi. Taswir, jadi gini. Kalau ada orang-orang Arab ya mau minta foto sama Ko Denis atau sama Dr. Richard, dia akan bilang gini, mungkin surah, boleh nggak kita mengambil gambar? Padahal apakah gambar? Enggak, foto. Tapi memfoto. Tapi segala sesuatu yang berbentuk dalam bahasa Arab, mau itu bentuk 3 dimensi ataupun bentuk 2 dimensi, namanya taswir. Nah, taswir itu proses membentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Artinya dalam bahasa Arab menggambar 2 dimensi dan mematung 3 dimensi itu sama-sama taswir. Nah, itu hadisnya tentang taswir. Bukan tentang menggambar atau memfoto. Karena faktanya berbeda. Karena memfoto itu bukan menggambar. Karena memfoto itu membekukan cahaya. Itu definisinya betul. Kan ya. Membekukan cahaya. Jadi dianggap sama kayak cermin. Sama kayak cermin. Membekukan cahaya lah. Karena ini ada cahaya kita bekukan. Kita bisa rekam cahaya itu jadinya foto. Maka hukum foto nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini bukan jumhur, tapi pendapat yang mayoritas ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana lukisan? Nah, lukisan ini ada pembahasan lagi. Jadi kalau dikatakan tadi bahwasanya ulama bersepakat, nggak juga sih sebenarnya. Nggak bersepakat. Masih ada perbedaan pendapat. Enak kan? Dan kita mesti tahu dulu alasan kenapa itu Rasul bersabda seperti itu. Ada alasannya. Ada ceritanya berarti? Ceritanya sederhana. Karena zaman dulu, metode penghambaan terhadap berhala yang paling top adalah pakai patung sama gambar. Pematungan dia. Betul, pematungan nggak ada 3D dan nggak ada VR, bro. Anda kan ada VR zaman dulu, ya jelas VR kena tuh. Akhirnya aku menemukan. Selama ini aku berpikir kan bahwa ya bagaimanapun juga kalau logik tuh yang ngomong ya, agama dan perubahan zaman itu dan pasti ada ngaruhnya. Itu pasti ada, nggak mungkin enggak. That's right. Agama itu dibuat berapa ribu tahun yang lalu. Dengan yang terjadi sekarang kan pasti ada perubahan. Tapi prinsipnya tidak. Esensinya nggak berubah. Tidak. Contoh ya, aku pernah nyontoin kan ya. Suatu waktu Ibrahim atau Abraham datang kepada kaumnya yang sedang menyembah berhala, patung. Makanya kan siksaan paling berat itu yang buat patung tuh, yang buat Tuhan lah agamanya. Yang buat Tuhannya itu ya. Maka Ibrahim nanya apa? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, apa ini sesembahan-sesembahan yang membuat Anda beritikaf kepadanya? Berarti esensinya adalah beritikaf kepada patung. Itikaf itu apa? Ada 2 syarat.
Satu, lu bener-bener manteng sampai nggak bisa dialihkan. Yang kedua, kalau diganggu lu marah. Pertanyaanku sekarang, orang-orang gitu nggak kalau nonton bola? Enggak dah, harus. Iya dong. Oh, orang nonton bola iya. Atau main game? Terlalu fokus. Tapi orang nggak pernah mendewakan patung kan sekarang kan. Berarti nggak ada masalah tentang itu. Perubahan zaman. Nah, tapi pada saat itu Rasul tuh berpikir bahwa nggak boleh buat patung itu karena banyak orang nyembah patung. Esensinya begitu. Bukan nggak boleh bikin patung kayak gini. Kalau kayak sekarang patung biasa aja. Itikaf ada dua. Yang pertama adalah dia manteng sampai nggak bisa teralihkan. Benar-benar fokus. Kita bahas di episode berapa sih nggak tahu nih. Itikaf. Nah, yang kedua adalah dia kemudian kalau diganggu marah. Berarti main Mobile Legends. Lagi ngerokok. Betul. Lagi main Mobile Legends. Main Mobile Legends sampai dia disuruh belajar nggak mau, mamanya disuruh makan juga nggak mau. Makan nggak mau. Jangankan itu, pacaran. Orang kan nggak mau diganggu kan. Ustaz, itu masih simpel. Orang bisa nggak baca Al-Quran tuh jadi berhala? Iya. Kalau baca Al-Quran, kalau dia niatnya adalah kemudian niatnya untuk Allah, harusnya sih enggak sih. Tapi kalau dia ketika baca Al-Quran, ketika itu dia kemudian benar-benar manteng Al-Quran karena Allah dan dia marah kalau diganggu, ya berarti bukan salah dia. Karena karena itikaf juga ada di dalam bulan Ramadan ketika di masjid. Ya kita lihat dulu niatnya. Nah, tapi kalau Dr. Richard tadi bilang, aku disclaimer dulu ya, bukan berarti aku membolehkan patung. Ya. Karena untuk urusan patung dengan urusan lukisan ini beda di dalam Islam. Kalau lukisan ini lebih banyak perbedaan pendapatnya daripada patung. Oh, iya, dan lebih masih banyak hadis lain juga yang tadi bisa dikumpulin. Berarti kalau pembuat patung hanya untuk hiasan, gimana? Maka ada satu hadis lagi. Ini yang sudah pasti-pasti ya. Bunda Aisyah itu ketika menikah sama Rasulullah itu masih punya boneka unicorn. Masih punya boneka bukan kuda bersayap. Ya, dulu. Iya, kuda bersayap. Itu bagus itu. Apakah boneka itu termasuk patung? Nah, betul, kuda bersayap. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan, nggak ada masalah. Untuk anak-anak, nggak ada. Karena dia buat main. Justru sekarang berhalanya itu ya main Mobile Legends. Itu maksudnya, Dok. Ada pergeseran. Ada pergeseran nilai. Nah, zaman sekarang ada anak kecil nyembah patung itu. Bayangin kalau ada Rasul sekarang ngomong Mobile Legend itu adalah. Iya. Kira-kira kalau di zaman sekarang Rasul mungkin. Jadi itu namanya analogi. Di dalam Islam ada yang namanya analogi. Salah satu penurunan hukum itu ada namanya kias. Nah, itu bisa dikiaskan betul. Dokter tadi bilang betul. Seolah-olah kalau Rasul hidup di zaman sekarang, bagaimana Rasul merespons ini? Nah, itu namanya kias. Jadi nggak ada masalah, Dok. Tapi begitu 300 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian nggak ada yang tahu Mobile Legend kan? Contoh ya, Dok ya. Aku sekarang mau nanya nih. Untuk berpikir kritis saja. Kita sekali lagi kita sudah disclaimer bahwa saya kalau urusan hukum itu kan kita udah jelasin ada perbedaan di antara umat muslim dan mengambil yang manapun asal prosesnya betul itulah baik dan lebih baik. Nah, sekarang aku mau iseng pertanyaan nakal, pertanyaan sederhana. Sekarang kan bukan saatnya lagi kan untuk patung kan ya. Sekarang saatnya udah VR. Ya. Sekarang saatnya sudah AI. Ya. Pertanyaannya sederhana. Kalau ada orang misalnya ketika dia ada patung misalnya di rumahnya dan itu nggak mengganggu dia cuma sekedar estetik bagi dia, tapi VR itu menjadikan dia dalam tanda kutip beribadah pada yang ada di situ. Hukumnya gimana? Itu lebih parah. Ya lebih parah itu. Itu maksudku. Itu yang kita perlu untuk lihat. Nah, ini yang aku selalu bilang ini perlu dipecahkan permasalahan ini oleh para orang-orang yang punya otoritas. Yang jelas bukan Felix Xiao. Oke. Dan kalau misalnya Rasul ada di zaman sekarang, nanti dia akan ngomong misalnya karena luar biasa kayak ini. Teknologi itu haram. Tapi sebenarnya bukan teknologinya yang haram. Betul. Tapi bagaimana teknologi yang membuat kita menyembah berhala itu yang haram. Nah, biasanya Rasul akan spesifikasi. Biasanya. Dan kalau sahabat kurang jelas, sahabat akan spesifikasi. Maka fungsinya Rasulullah itu adalah termasuk salah satu fungsi di dalam kemudian syariat adalah menspesifikasi apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Contoh, Al-Quran bilang, bagi pencuri yang sudah lebih daripada seperempat dinar, maka potonglah tangannya. Maka tangannya dipotongnya segimana nih? Rasul spesifikasi. Pergelangan. Ini spesifikasinya. Contoh lagi misalnya, seperempat dinar? Seperempat dinar, lebih daripada seperempat dinar berarti kalau 1 dinar kan 4,25 gram emas. Berarti kalau seperempat dinar ya bagi 4. Berarti 1 gram. 1 gram kan sekarang 1,2an, 1,3 juta, 1,45 juta. Berarti kalau dia udah nyolong lebih dari 1 juta, potong tangan. Selesai itu orang. Nah, itu dibatasi oleh Rasulullah. Caranya seperti apa? Nah, ini adalah pembatasan terhadap hukum-hukum yang diturunkan oleh Al-Quran. Penjelasannya lewat Rasulullah. Yang jelas Rasulullah nggak akan bilang teknologi haram, itu nggak mungkin. Karena ketika kita lihat hadis-hadis yang sekarang, itu dibatasin tertentu. Nggak, cara pandangnya sih. Cara pandangnya betul. Cara pandangnya kayak sejam gitu ini sejam. Buset, kayak baru 20 menit. Iya, baru mulai kita. Kayak baru mulai loh. Kadang-kadang nggak cukup. Iya. Karena memang ini menarik sih. Karena banyak orang akhirnya mengharamkan seolah-olah Islam itu adalah agama yang nggak ngerti seni.
Padahal Islam adalah agama menurutku yang sangat seniman, karena Tuhan tuh maha seniman menurutku. Karena Tuhan nggak mungkin nurunin sesuatu yang nggak truth dan nggak beauty. Semua dari Tuhan itu adalah truth and beauty. Maka coba lihat ya, salah satu contoh kenapa Islam itu adalah seni. Lihat, di dalam Islam, seni apapun yang pertama kali diaplikasikan pasti pada Al-Quran. Apapun itu. Seni olah suara, aplikasi pada Al-Quran. Seni kemudian bikin kaligrafi pada Al-Quran. Kaligrafi, ya. Apalagi seni apapun itu teraplikasi pada Al-Quran. Kalau nggak Al-Quran, masjid. Seni geometri, masjid. Seni kemudian arsitektur, masjid dan segala macam. Jadi sebenarnya agama itu sangat mengakomodasi seni. Tapi memang gua akui sih memang gara-gara sempet banyak ngobrol gitu kan, masa kemasan Islam tuh ngeri banget ternyata ya. Baru ngelik sedikit aja udah. Ya seni berhitung, seni memikir, semuanya seni. Yang nemuin aljabar, dulu ada Bimaris. Algoritma yang nemuin orang Islam. Yang menarik apa bedanya antara seni sama sains? Oh, itu sama kayaknya. Menurutku agak ada bedanya dikit sih. Sains itu beririsan lah. Sains itu sebenarnya fakta sih. Fakta yang terbuka. Nih, aku kemarin ada perdebatan di antara kita. Contoh ya, ngomong atau dakwah itu adalah sains atau seni? Seni. Dua-duanya. Benar. Oh iya? Dua-duanya. Itu pakai metodologi. Iya. Penyampaiannya pakai seni. Nah, artinya kalau aku melihat begini, segala sesuatu itu pada awalnya adalah seni. Sampai sains bisa memolakan itu. Ketika sudah bisa dipola, maka terjadi duplikasi atau replikasi. Ya. Contoh ya misalnya. Habis itu kombinasi. Betul, kombinasi. Kalau ada, contoh nih, kita udah lihat ada seorang yang lagunya laku banget tuh. Semua lagu. Ada pola nih. Ada pola nih. Ada pola. Oh, kalau ini dicoba ini nih, jadinya pasti begini. Nah, ketika itu seni jadi sebuah sains. Maka dakwah atau ngomong itu adalah bagian sains sekaligus seni. Contoh misalnya pola di lagu tadi. Betul. Nah, lagu-lagu sedih, majority minor. Nadanya itu pola. Iya. Ketika dikombinasikan minor sama nada mayornya tipis di bridgingnya jadi kayak gimana nih? Nah, itu nanti penggabungan tuh kombinasi. Jadi pola hits baru nanti. Lagu Mandarin ada pola, lagu Jepang ada pola, lagu Inggris ada pola, lagu Arabian ada pola. Indonesia juga punya lagu pola. Muslim juga ada pola. Ada pola, iya pola Arabian, pola Timur Tengah. Kalau polanya orang Cina kan katanya yang itu tuh, yang tuts yang item-item tuh. Nah, kalau polanya Indonesia, lagu Indonesia sekali nadanya itu pentatonik dia, pakai 5 nada itu kekunci, pasti nadanya Indonesia banget. Itu Jawa banget dan Sunda banget. Nah, ada pola itu ada pola. Isinya gitu-gitu aja ya. Kan ada satu setengah, satu setengah. Nah, tinggal mainin berapa mau loncatnya. Udah, gue jelek banget di musik deh. Kalian ya, aku udah tahu. Maka aku merasa ketika sudah dengar Dr. Richard, aku merasa bangga dengan kemampuan musik. Oke, mari kita buktikan. Ini sudah bagian akhir. Silakan Pak Ustadz. Aku mau untuk ngajarin Dr. Richard membaca Quran nanti. Saya siap mendengarkan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ustadz. Bacaan Quranku adalah baca Quran yang masih penasaran dia. Gini, tadi kalau orang-orang yang sudah pernah ada banyak alasan Pak Ustadz. Jangan salah, ngeles itu termasuk seni loh. Jangan salah. Seni mengindah. Begitu dia ngaji kayak gitu, kameranya gue bisa matiin. Masalahnya kalau ngaji ini kalau di stop kita offside. Ini masalahnya. Kalau Pak Ustadz nyanyi, kita suruh nyanyi jelek, kita suruh stop. Bener dia. Kalau dia ngaji kita stop. Nanti orang bilang lu kagak suka dengan Al-Quran ya. Padahal nggak suka dengan suara. Kalau DPR kita matiin mic-nya nggak apa-apa. Dia kita matiin. Ada yang jangan-jangan ya, mendingan Pak Dokter. Kalau mending jangan-jangan, ada yang jangan-jangan. Betul juga ya. Kalau dia ngaji suaranya nggak enak, kita itu masuk penistaan agama nggak sih? Nah, itu aku takutnya itu nanti. Kalau nanti aku nyanyi termasuk penistaan agama. Kalau Pak Ustadz Felix ngaji, terus kita ketawa, kita yang kena. Iya. Sangka orang dia meremehkan kita. Mending jangan lah. Padahal aku udah biasa loh nyanyi di ketawain. Jahat banget dia sumpah. Bener gak? Iya. Mending jangan daripada kita kena. Masalahnya mau ngetawain Pak Ustadz Felix yang ngaji, cuman nanti offset kita. Iya. Makanya nanti aku sudah diam aja gitu kan. Nanti ada sesinya lah, ada sesinya. Di mana kalian akan mati. Di mana aku akan menunjukkan kelemahanku. Lucu banget. Oke, Lek, mau tanya terakhir, Lek. Apa nih? Apa? Oh, ini profesi. Pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen ada tuh. Baca aja. Yang Lek yang tanya, Lek. Ustadz mau tanya nih, ini tentang profesi saya. Katanya di Islam melarang profesi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana dengan profesi saya sebagai stuntman yang melakukan aksi berbahaya untuk film? Apakah saya boleh meneruskan profesi ini? Oke. Aku nyampein satu dulu ya, tapi nanti boleh Ko Denis untuk menambahkan ya. Jadi gini,
dalil bahwasanya la doror wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh dibahayakan orang lain, ini tidak tepat penggunanya dalam stuntman. Karena stuntman bagiku adalah sebuah art. Ya. Sebuah pekerjaan yang ada art. Pertanyaan sekarang gini. Kalau kita lihat stuntman, emang semua stuntman tuh cuma bergerak bener-bener tanpa semuanya ada pengamanan. Semuanya diprediksi. Semua sudah diprediksi. Di koreografi. Iya. Karena kalau itu tidak dikoreografi dan tidak diprediksi, itu jatuhnya memfasilitasi orang bunuh diri loh. Benar. Contoh misalnya. Benar. Ini Masuk akal. siapa yang mau stuntman nih jatuh dari lantai? Makanya Jackie Chan tuh punya pekerjaan stuntman. Iya. Karena dia menguasai seni jatuh. Dia menguasai cara nahannya, Cara tahu dia. jatuh. Ternyata pas aku pernah ngeliat dan belajar Aikido misalnya, itu yang pertama kali dikuasai adalah seni jatuh. Bagaimana jatuh dengan gemulai? Ya, jatuh tidak melukai. karena kalau jatuh salah, kan ada bahasa itu salah jatuh tangan patah tuh. Benar. Makanya cara kalau teman gue bilang di parkour jatuh ada terima Benar. gitu. Terima MotoGP jatuh. juga. Ya. Jatuh dari motor. Berarti stuntman itu selama dia menguasai teknik-tekniknya itu untuk itulah namanya ada stuntman. Oke. Berarti bukan masalah stuntman-nya sih Nggak ada sebenarnya. masalah Nggak ya. ada masalah di stuntman-nya. Oke, pertanyaan untuk Ustadz Dennis Lim. Pak Ustadz, aku mau tanya, gimana Islam memandang profesi yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan? Contohnya bekerja di restoran non halal, Jadi klub. bank konvensional. Kalau saya bekerja di sana, berarti saya mendapat rezeki yang tidak halal. Cocok banget nih nanyanya. Ya, gimana nih? Setelah berhadapan berapa kali dengan orang-orang yang kerjanya tidak halal ya. Karena ini bakal jadi tambah haramnya kalau dia sebetulnya punya pilihan. Oh, Iya dong. Oke. Makanya kan Ustadz Ferry juga pernah cerita kan, ketika akhirnya aku 5 menit lagi nggak makan mati nih, depan cuma ada babi. Itu aja kan bisa. Tapi kalau ngomong kerjaan kan banyak. Kerjaan Makanya tempat balik lain lagi. juga ada. Makanya. Yang bikin itu tambah jadi haramnya, apalagi soalnya sebetulnya mereka selalu punya pilihan soalnya. Kalau Kan nggak mungkin semua ada. orang punya pilihan pasti untuk bekerja di mana. Berarti kesimpulannya itu haram. Haram. Kalau itu haram kok, bayangkan ya, kalau misalnya itu haram, berarti nggak ada resto babi di Indonesia. Berarti itu masih nggak apa-apa. Nggak ada resto babi di Indonesia nggak apa-apa. Nggak ada bank di Indonesia. Karena kalau nggak ada karyawan ya banknya kagak berdiri pasti. Betul. Makanya kan sistem perbankan juga ada yang dalam sudut pandang syariah. Tapi aku bisa bayangkan kok, kalau misalnya bank-bank besar di Indonesia semuanya tutup gara-gara nggak ada yang mau kerja di situ, aku bisa bayangkan itu pasti terjadi kekacauan yang luar biasa dalam perekonomian di Indonesia. Di Arab Saudi ada bank, tapi pakai prinsip-prinsip syariat gitu. Jadi tetap ada, tetap running itu perekonomian. Cuman ada praktek-praktek dalam yang di konvensional itu yang bertentangan dengan syariat. Jadi Nggak semuanya soalnya ya. Iya. Dalam bank sistem Kan kayak menabungnya. misalkan kita ngomonginnya apa? Utang. Utang kan dalam Islam boleh. Yang tidak Tapi nggak boleh boleh kalau bunga. misalkan tadi ada pertambahan Iya. manfaat yang dijadikan syarat. Orang nyebutnya riba. Kan yang nggak boleh itunya. bukan bank seluruh bank ya nggak boleh. Bukan. Itu kan ya? Iya. Bukan. Masalahnya kata-kata di bank itu ribanya ada. Itu masalahnya. Setelah dibagi-bagi ada semua. Bukan kita ngomongin fungsi bank dulu dong. Iya. Oh ada. Bank itu pinjam duit emang nggak ada bunga? Ada. Ya kan gua ke bank nggak buat minjem duit, cuma buat naro. Lu nabung dapat bunga nggak? Ada. Emang nabung ada Lu bunga? kredit ada bunga nggak? Ada. Makanya yang perlu Deposit kali. makanya kayak gini-gini, yang perlu kita sepakat itu satu dulu. Jadi gini, pertanyaannya adalah ekonomi memerlukan bank atau tidak? Sederhana itu aja contoh misalnya. Pasti dong. Enggak. Karena dulu ekonomi bisa berjalan tanpa bank. Berarti bank adalah instrumen baru dari ekonomi yang muncul setelah ada keperluan. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita jelasin dulu. Yang haram adalah banknya atau aktivitasnya? aktivitasnya. Ribanya. Ya. Berarti kalau ribanya bisa kita hilangkan, semua orang sepakat dong bahwa dunia bisa jadi lebih baik kan gitu kan ya. Nah, berarti kita harus cari dengan instrumen apa yang bisa tetap untuk melanjutkan ekonomi semakin cepat tapi tidak ada riba. Dan ternyata sudah ada. Akad-akad yang boleh. Sudah ada ternyata. Sebenarnya aku pengen bahas ini tapi kita melenceng dari jalur jadi aku bisa duduk 30 menit berdebat masalah ini sih. Iya, karena sama. menurutku Kita juga sangat senang ketika menjelaskan soal itu karena memang banyak sekali salah paham orang tentang bahwasanya seolah Islam tuh anti dengan kemajuan. Intinya sih seperti itu sih. Karena bagi kita nanti di dalam bank tuh cuma sedikit aja sih yang perlu untuk dicoba untuk bagaimana diklik. kalau kita membahas ini di topik Islam dan negara? Bisa. Itu bernegara dan beragama. Bernegara dan beragama. Bisa. Karena ini masuk sih. Ini Iya. masuk sih. Masuk Riba. banget. Aku sudah tahu dan aku dapat aku pertanyaanku tentang riba ini luar biasa besar sekali. Iya. Dan aku bertanya dengan puluhan Ustadz Khalid. ustadz. Aku Aku tidak nonton ketemu yang sama jawaban, Ustadz Khalid. tapi dengan Ustadz Khalid
aku dapat jawaban. Apa jawaban beliau? Bagus banget jawabannya sih. Aturan tetap aturan, dia kasih tahu yang mana itu riba. Aku dapat gambaran, tapi yang aku tetap dari satu segmen karena kan aku tidak di Muslim ya. Tidak di Muslim, aku mencoba lebih melihatnya lebih kritis sebagai negarawan kita ngelihat kayak dan gitu. Penting sih karena banyak orang memang nggak ngerti. Karena aku melihat riba ini ada untungnya juga, ada bagusnya juga, dan membuat perekonomian jadi lebih baik juga kayak gitu kan. Nah, itu kita meskipun aku tahu sudut pandangnya kenapa ini tuh diharamkan, jelek, tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi aku juga bisa mengerti bahwa ini ke depan bisa potensial untuk perekonomian kita jauh lebih berkembang cepat, jauh lebih berkembang lebih luas kayak gitu punya. Jadi makanya aku sering ngomong tadi itu ada perubahan zaman di mana kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Salah satunya adalah dengan cara menurutku sekali lagi ambil riba dengan cara yang lebih baik. Riba ada batas waktunya mungkin. Riba yang sampai berapa stop gitu. Kita bisa jelasin nanti pandangan riba bukan dari Islam. Jadi aku juga biasa aku nggak mau menjelaskan pandangan riba bukan dari Islam sih karena itu udah kayak fix gitu kan ya. Aku akan menjelaskan nanti pas kita bahas pandangan riba bukan dari orang Islam. Oke, mantap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.